Suami diam-diam pindahkan semua aset ke nama ibunya sebelum menceraikanku. Aku tidak berhak atas apa-apa. Hartanya tidak ada. Semua sudah atas nama orang lain. Mereka tidak tahu aku bekerja 7 tahun sebagai analis keuangan. Dan aku sudah menyiapkan ini sejak 8 bulan lalu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pengacara itu meletakkan map tebal di atas meja dengan cara yang terasa seperti tamparan. Ia tidak terburu-buru. Ia membuka halaman pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Jari telunjuknya mengetuk setiap angka dengan tenang, seolah sedang menjelaskan sesuatu kepada murid sekolah dasar yang lambat mengerti. Aset nomor 1, rumah di Cilandak. Sudah atas nama Ibu Suewarni sejak 14 bulan lalu. Aset nomor 2, ruko di Tangerang. Dialihkan 11 bulan lalu. Nomor 3, deposito senilai 230 juta. Dipindahkan ke rekening ibu kandung terdakwa 8 bulan lalu. Terdakwa. Begitu mereka menyebut suamiku. Pengacara itu menutup mapnya lalu menatapku dengan ekspresi yang sudah ia siapkan sebelum masuk ruangan. Ekspresi belas kasihan yang tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian, Ibu Seruni, secara hukum tidak ada harta bersama yang bisa diklaim. Semua perpindahan dilakukan sebelum gugatan cerai didaftarkan. Semua sah, semua legal. Mas Bagas duduk di sebelah pengacaranya. Ia tidak menatapku. Ia memandang permukaan meja dengan ekspresi seorang pria yang merasa permasalahannya sudah selesai. Di sebelah Mas Bagas, ibu mertuaku duduk dengan punggung tegak. Ibu Suewarni, perempuan 62 tahun yang selama 8 tahun pernikahan kami tidak pernah memanggilku dengan nama yang benar. Selalu Siruni. Selalu dengan nada yang sama. Nada orang yang sudah tahu dari awal bahwa ini hanya masalah waktu. Ia melirikku sekilas. Senyumnya sangat tipis, nyaris tidak terlihat. Tapi aku melihatnya. Aku menarik napas. Lalu aku mengangguk pelan kepada pengacara itu. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Pengacara itu tampak sedikit terkejut. Mungkin ia mengharapkan air mata. Mungkin ia mengharapkan aku berdiri dan menuntut sesuatu. Mas Bagas akhirnya menatapku. Sebentar, lalu kembali memandang meja. Ibu Suewarni menaikkan dagunya 1 milimeter. Aku mengambil tas tanganku, berdiri, dan keluar dari ruang pertemuan itu dengan langkah yang sama persis seperti ketika aku masuk. 8 tahun adalah waktu yang panjang untuk menjadi orang bodoh. Atau begitulah yang ingin mereka percayakan kepadaku. Aku menikah dengan Bagas Pratomo pada usia 28 tahun. Ia 5 tahun lebih tua. Ia bekerja di perusahaan konstruksi milik keluarganya sebagai direktur operasional. Sebuah jabatan yang terdengar besar, namun dalam praktiknya berarti ia tanda tangan dokumen yang disiapkan orang lain dan hadir di rapat yang diatur ibunya. Aku, pada waktu itu, sudah 3 tahun bekerja sebagai analis keuangan di sebuah firma konsultan swasta. Aku terbiasa membaca laporan arus kas sebelum sarapan. Aku terbiasa menemukan anomali di kolom ke-7 baris ke-14 yang tidak ada yang perhatikan. Aku terbiasa dengan angka yang berbohong dan cara membuat angka itu mengaku. Bagas tahu pekerjaanku. Ibu Suewarni juga tahu. Itulah kenapa, sejak awal, mereka tidak pernah mengajakku bicara soal keuangan. Tahun pertama pernikahan kami terasa normal. Bagas hangat, perhatian, dan selalu pulang tepat waktu. Ibu Suewarni datang setiap minggu, memeriksa rumah dengan tatapan seorang supervisor, lalu pulang dengan daftar hal yang perlu diperbaiki, yang ia sampaikan kepada Bagas, tidak pernah kepadaku langsung. Tahun kedua, perusahaan keluarga mulai berkembang. Proyek baru masuk, kontrak besar ditandatangani, uang bergerak lebih cepat, dan Bagas mulai sering menginap di kantor, atau begitulah katanya. Tahun ketiga, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bon makan siang untuk 2 orang, padahal ia bilang makan sendirian. Nomor telepon yang tidak tersimpan di kontaknya, namun muncul berkali-kali di tagihan. Aroma parfum di kemejanya yang bukan aroma parfumku dan bukan aroma parfumnya. Aku tidak langsung bereaksi. Aku mencatat. Kebiasaan lama tidak mudah hilang. Saat aku curiga, aku tidak menangis di sudut kamar. Aku membuka spreadsheet. Aku mulai melacak. Bukan perasaan, tapi data. Pengeluaran yang tidak masuk akal.
Transfer kecil yang berulang ke rekening yang sama. Pola waktu yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. 3 bulan pertama aku hanya mengumpulkan, tidak mengkonfrontasi, tidak memberitahu siapapun. Lalu pada bulan keempat, aku mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari selingkuhan. Aset mulai bergerak. Bukan bergerak seperti orang yang sedang berinvestasi. Bergerak seperti orang yang sedang memindahkan barang sebelum rumahnya terbakar. Sertifikat rumah Cilandak diurus ulang. Aku tahu karena aku yang biasanya menyimpannya di laci paling bawah lemari kerja. Dan suatu hari, dokumen itu tidak ada lagi. Aku tidak bertanya. Aku hanya memfoto kondisi lemari itu dan menyimpan fotonya. Sebulan kemudian, aku tidak sengaja menemukan salinan akta notaris di dalam tas Bagas yang tertinggal di mobil. Aku memfotonya. Lalu aku meletakkannya kembali persis di tempat semula. 2 bulan kemudian, aku mendapati ruko di Tangerang. Properti yang kami beli bersama di tahun ketiga pernikahan dengan uang muka yang separuhnya berasal dari tabunganku, sudah berganti nama pemilik di aplikasi pajak online yang bisa dicek siapapun. Nama barunya Soe Warni. Aku menutup aplikasi itu. Aku menyeduh teh. Aku duduk di dapur selama 20 menit sambil menghitung. Lalu aku menelepon seseorang. Namanya Pak Andri. Ia adalah pengacara yang sudah 12 tahun menjadi langganan firma tempatku bekerja. Kami tidak berteman. Kami rekan profesional. Tapi ia tahu cara kerjaku, dan aku tahu cara kerjanya. Aku menceritakan semuanya dalam satu panggilan telepon yang berlangsung 40 menit. Tidak ada air mata. Tidak ada nada dramatis. Aku berbicara seperti ketika aku mempresentasikan temuan audit kepada klien, dengan fakta, urutan waktu, dan dokumen pendukung. Pak Andri diam sejenak setelah aku selesai. Lalu ia berkata, "Kamu sudah punya cukup untuk memulai. Tapi kita butuh lebih banyak jika ingin menang." Aku menjawab, "Aku tahu. Beri aku 6 bulan." 6 bulan itu adalah 6 bulan paling sunyi dalam hidupku. Di permukaan, aku adalah istri yang sama. Aku masak di pagi hari. Aku bertanya kabar Bagas ketika ia pulang. Aku duduk di samping Ibu Soewarni saat beliau berkunjung dan mendengarkan ceritanya tentang tetangga yang anaknya baru naik jabatan. Aku tersenyum di waktu yang tepat. Aku mengangguk di waktu yang tepat. Di dalam, aku sedang membangun perkara. Setiap dokumen yang bisa aku akses, aku foto. Setiap transfer yang mencurigakan, aku rekam jejaknya. Aku menghubungi notaris yang mengurus akta perpindahan aset dengan berpura-pura sebagai perwakilan dari firma konsultan yang sedang melakukan due diligence. Aku mendapatkan salinan dokumen yang cukup untuk melihat polanya. Semuanya terjadi dalam jangka waktu 14 bulan. Rapi, terstruktur, satu persatu. Bagas tidak melakukan ini sendirian. Tidak mungkin. Ia tidak cukup teliti untuk ini. Ada seseorang yang merancang urutan dan waktunya. Ibu Soewarni. Aku sudah curiga sejak bulan ketiga penyelidikanku. Konfirmasi datang dari sesuatu yang sangat kecil. Sebuah faktura dari kantor notaris yang mencantumkan nama pihak yang hadir dalam penandatanganan. Bagas ada di sana. Tapi ada satu nama lagi. Soewarni binti Suharjo. Selaku pihak penerima. Bukan saksi. Penerima. 2 minggu sebelum Bagas menyampaikan bahwa ia ingin bercerai, aku sudah tahu ia akan mengatakan itu. Caranya mudah ditebak. Ia mulai pulang lebih awal. Bukan karena rindu, tapi karena sedang mempersiapkan sesuatu dan ingin memantau reaksiku. Ia mulai bersikap lebih baik dari biasanya. Lebih perhatian. Lebih banyak bertanya. Itu adalah tanda seseorang yang sedang merasa bersalah sekaligus lega karena keputusannya sudah bulat. Malam ketika ia akhirnya mengatakannya, aku sedang mencuci piring. Ia duduk di meja makan. Ia mengatupkan jari-jarinya. Ia menyebut kata-kata seperti tidak cocok lagi, dan sudah lama merasa ada yang kurang, dan tidak ingin kita saling menyakiti. Aku mematikan keran air. Aku mengeringkan tangan dengan serbet. Aku duduk di hadapannya. Baik, kataku. Bagas tampak terkejut. Mungkin ia mengharapkan pertengkaran. Mungkin ia mengharapkan aku menangis dan memohon. Aku menatapnya dengan tenang. Kapan kamu mau mendaftarkannya? Hari pertemuan dengan pengacara mereka tiba 2 minggu kemudian. Aku datang sendirian. Pak Andri sudah aku minta untuk tidak hadir dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan berjalan. Dan mereka berjalan sangat jauh. Pengacara itu membacakan daftar aset dengan sangat yakin. Seolah sudah berlatih.
Seolah tidak ada celah yang perlu dikhawatirkan. Ibu Soewarni duduk dengan kepala tegak. Bagas memandang meja, dan aku mengangguk. Lalu aku pergi. 3 hari setelah pertemuan itu, Pak Andri mendaftarkan gugatan balik. Bukan gugatan cerai biasa. Gugatan pemulihan aset dengan dasar penipuan dalam pernikahan, pemalsuan tanda tangan dalam 2 dokumen pengalihan properti, dan penggelapan harta bersama yang dilakukan secara terencana dan berulang. Tergugat pertama, Bagas Pratomo. Tergugat kedua, Soewarni binti Soeharjo. Aku mengetahui dari Pak Andri bahwa surat gugatan itu diterima pengacara Bagas pada pukul 3 sore. Pada pukul 3:20, Bagas meneleponku. Aku tidak mengangkat. Pada pukul 4, Ibu Soewarni menelepon dari nomor yang tidak pernah ia gunakan untuk meneleponku selama 8 tahun. Aku tidak mengangkat. Pada pukul 5:10, Bagas mengirim pesan panjang. Isinya dimulai dengan kata tolong dan diakhiri dengan kata bicara dulu sebelum semua ini semakin jauh. Aku membacanya. Lalu aku meletakkan ponselku menghadap bawah di atas meja. Sidang pertama berlangsung 3 minggu kemudian. Pengacara Bagas datang dengan strategi yang sudah bisa kuduga. Mereka berargumen bahwa semua perpindahan aset dilakukan atas persetujuan bersama. Bahwa aku tahu dan setuju. Bahwa tidak ada pemalsuan karena semua dokumen ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pak Andri membiarkan mereka selesai berbicara. Lalu ia meletakkan 3 lembar dokumen di atas meja hakim. Lembar pertama, salinan akta pengalihan rumah Cilandak, dengan kolom tanda tangan istri yang terisi. Padahal pada tanggal tersebut aku sedang berada di Surabaya untuk presentasi klien. Dan aku memiliki boarding pass, risit hotel, dan tanda tangan kehadiran di kantor klien sebagai bukti. Lembar kedua, rekaman percakapan, legal, diambil dari pembicaraan telepon antara notaris dan pihak ketiga, yang menyebutkan bahwa tanda tangan istri sudah diurus, tanpa kehadiran istri yang bersangkutan. Lembar ketiga, hasil analisis forensik dokumen yang dilakukan laboratorium independen, menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Seruni Hartati pada 2 dokumen pengalihan aset tidak konsisten dengan sampel tanda tangan asli yang tersimpan di arsip bank dan perusahaan. Ruangan itu sunyi. Hakim membaca ketiga lembar itu dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi ia membacanya 2 kali. Pengacara Bagas membuka mulutnya lalu menutupnya lagi. Bagas menatap mejanya. Ibu Soewarni, yang hari itu hadir sebagai tergugat kedua. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, tidak duduk dengan punggung tegak. Bahunya turun 2 senti. Sidang berjalan 3 bulan, bukan 3 bulan yang dramatis. Tidak ada adegan teriakan di koridor pengadilan. Tidak ada pertemuan intens di parkiran. Hanya dokumen demi dokumen, keterangan demi keterangan, dan waktu yang berjalan dengan sangat sabar. Pada sidang bulan kedua, notaris yang mengurus pengalihan ruko di Tangerang dipanggil sebagai saksi. Ia datang dengan wajah seseorang yang sudah mengetahui bahwa posisinya tidak nyaman. Pak Andri bertanya kepadanya dengan nada yang sangat sopan. Apakah benar penandatanganan dilakukan dengan kehadiran semua pihak yang namanya tercantum dalam akta? Notaris itu menjawab dengan hati-hati. Ia mengatakan bahwa pada hari penandatanganan, hadir pihak suami dan ibu kandung suami. Pak Andri mengangguk. Lalu ia bertanya lagi. Dan pihak istri? Hening. Notaris itu menatap pengacara Bagas sekilas. Lalu ia menjawab bahwa pihak istri tidak hadir secara fisik, namun memberikan surat kuasa. Pak Andri meletakkan 1 lembar dokumen di meja. Surat kuasa tersebut bertanggal 14 Maret. Bisakah Bapak menjelaskan mengapa stempel kantor Bapak di surat kuasa itu menggunakan format yang baru diberlakukan kantor Bapak sejak 1 April tahun yang sama? Putusan dibacakan pada pagi hari di bulan ketiga. Majelis Hakim menyatakan bahwa 2 dari 3 pengalihan aset dilakukan dengan dokumen yang mengandung cacat hukum material. Pengalihan rumah Cilandak dan ruko Tangerang dinyatakan batal demi hukum. Kedua properti kembali menjadi harta bersama yang tunduk pada pembagian sesuai hukum perkawinan. Bagas diperintahkan mengembalikan deposito yang dipindahkan ke rekening ibunya, ditambah bunga dan biaya kerugian. Notaris yang terlibat dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris untuk proses lebih lanjut. Aku duduk di bangku pengunjung saat putusan dibacakan. Pak Andri duduk di sampingku dengan ekspresi tenang seorang profesional yang sudah mengerjakan tugasnya. Aku tidak menangis. Aku tidak tersenyum besar.
Aku hanya mendengarkan setiap kalimat hakim sampai selesai. Di kursi tergugat, Bagas memegang tepian mejanya. Ibu Soewarni menutup matanya sejenak, 1 detik yang sangat cepat, namun aku melihatnya. Setelah sidang selesai, di koridor pengadilan, Bagas menghampiriku. Ia berdiri di depanku. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu sejauh ini kamu menyiapkan semuanya." Aku menatapnya. 8 tahun, Mas, kataku. Cukup lama untuk belajar bagaimana seseorang berpikir. Bagas tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan menjauh. Ibu Soewarni menemuiku 2 minggu setelah putusan. Ia datang ke kantor. Ia meminta bertemu. Aku mempertimbangkannya selama 1 hari, lalu mengiyakan. Kami duduk di ruang pertemuan kecil. Hanya kami berdua. Tidak ada pengacara. Ibu Soewarni duduk dengan tangan terlipat di atas meja. Kali ini punggungnya tidak setegak biasanya. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka aku akan bertarung sampai sejauh ini. Ia pikir aku akan mengambil apa yang ditawarkan dan pergi. Aku mendengarkan sampai ia selesai. Lalu aku berkata, "Ibu memang tidak menyangkanya. Karena selama 8 tahun, ibu tidak pernah benar-benar melihat saya." Ibu Soewarni diam. Aku melanjutkan. "Saya tidak marah kepada ibu karena tidak menyukai saya. Itu hak ibu. Saya marah karena ibu mengira ketidaksukaan itu memberi hak untuk menghapus 8 tahun hidup saya dan menyebut itu sebagai sesuatu yang legal." Ibu Soewarni menatap meja di antara kami. Ia tidak meminta maaf. Aku tidak mengharapkannya. Yang terjadi selanjutnya lebih jujur dari permintaan maaf manapun. Ia hanya berkata, pelan sekali, bahwa ia tidak mengira perempuan seperti saya akan tahu cara melawan seperti ini. Aku berdiri, mengambil tas tanganku, dan menjawab sebelum keluar. Seharusnya dari awal ibu bertanya seperti apa perempuan seperti saya. Cerai kami resmi 3 bulan setelah putusan pengadilan soal aset. Aku berdiri di luar gedung pengadilan dengan 1 amplop di tangan. Matahari sudah tinggi. Angin bergerak pelan. Di kejauhan, suara kota berjalan seperti biasa. Pak Andri berdiri di sampingku sebentar. Ia berkata, "Luar biasa. Jarang ada klien yang datang sudah dengan semua material di tangan." Aku tersenyum. Itu karena saya bukan datang sebagai klien yang butuh diselamatkan. Saya datang sebagai mitra yang butuh bantuan eksekusi. Pak Andri mengangguk, lalu pamit. Aku berdiri sendiri di bawah langit yang terang. 8 tahun, 2 properti, 1 deposito, 3 dokumen palsu, 6 bulan persiapan, 3 bulan persidangan. Semua angka itu terasa sangat jelas di kepalaku. Seperti kolom-kolom spreadsheet yang akhirnya balance setelah lama tidak cocok. Aku membuka amplop di tanganku. Akta cerai. Tanda tangan hakim sudah ada. Stempel sudah ada. Aku melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu aku berjalan menuju parkiran, membuka pintu mobil dan duduk di belakang kemudi. Aku menarik napas 1 kali. Panjang, dalam, stabil. Angkanya sudah cocok. Sekarang bisa mulai bab baru.